Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Nora Sartika. Saya dari jurusan Pendidikan Biologi. Kali ini saya akan membawakan video pembelajaran dengan tema Blended Learning dalam pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, dalam dunia pendidikan, terdapat dua arus utama dalam menyampaikan sebuah ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah penyampaian pembelajaran langsung di kelas dan pembelajaran e-learning yang menggunakan koneksi internet dalam penyampaian materinya. Akan tetapi, pada saat era memasuki industri 4.0 ini, terdapat penggabungan kedua pembelajaran yang sudah mapan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi beberapa kelemahan dari kedua pembelajaran tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian blended learning. Blended learning sendiri itu ialah metode pembelajaran yang memadukan pertemuan tatap muka dengan materi online secara harmonis. Perpaduan antara pembelajaran konvensional di mana pendidik dan peserta didik bertemu langsung dengan pembelajaran secara online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Konsep blended learning. Konsep blended learning merupakan istilah yang baru dan mengikuti perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan manusia. Blended learning istilah yang berasal dari bahasa Inggris dan terdiri dari dua suku kata, yaitu blended dan learning. Dalam bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai pembelajaran kombinasi, pembelajaran gabungan, atau pembelajaran bauran. Sehingga blended learning dapat dimaknai sebagai gabungan pembelajaran secara tatap muka dengan secara virtual dengan menggunakan aplikasi TIK. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dari blended learning. Adapun karakteristik dari blended learning yaitu pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Kedua, sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face-to-face, belajar mandiri dan belajar mandiri via online. Yang ketiga, pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Yang keempat, guru dan orang tua pembelajar memiliki peran yang sama penting, guru sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan blended learning. Penerapan blended learning sendiri itu antara lain mendorong peserta didik cepat memahami materi dengan lebih baik dan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pembelajaran ini juga menekankan peserta didik untuk belajar mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber guna untuk menambah wawasannya. Peserta didik dapat memahami atau membangun pengetahuan dalam diri sendiri secara alami, kemudian dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Adapun prosedur blended learning dalam pembelajaran, yang pertama, menetapkan macam dan materi bahan ajar. Yang kedua, tetapkan rancangan dari blended learning yang digunakan. Yang ketiga, tetapkan format online learning. Apakah bahan ajar tersedia dalam format PDF, video, juga perlu adanya pemberitahuan hosting. Apa yang dipakai oleh guru, apakah Yahoo, Google, Facebook, atau lainnya. Yang keempat, melakukan uji terhadap rancangan yang dibuat. Uji ini dilakukan agar mengetahui apakah sistem pembelajaran ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Yang kelima, menyelenggarakan blended learning dengan baik. Sebelumnya sudah ada sosialisasi dari guru atau dosen mengenai sistem ini. Yang keenam, menyiapkan kriteria untuk melakukan evaluasi. Contoh evaluasi yang dilakukan adalah dengan is to navigate, content atau substance, layout or format or apprehensions, interest, applicability,
cost effectiveness or value. Baiklah, sekian presentasi atau video pembelajaran yang dapat saya tampilkan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.